Ketika di dalam mimpinya itu, beliau melihat Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Dan ketika beliau lihat, di dalam dadanya terdapat lafaz jalalah atau lafaz Allah yang bercahaya. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalian tahu Habib Lutfi? Tentu kalian semua sudah mengenalnya. Beliau adalah salah satu penganut thariqah An-Naqsyabandiyah. Namun kali ini kita bukan membahas tentang Habib Lutfi, melainkan pendiri thariqat Naqsyabandiyah. Siapakah beliau? Dari ribuan ahli sufi yang ada di muka bumi ini, hanya beberapa saja yang namanya mungkin sering kita dengar. Di antaranya adalah Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hasan As-Sazili, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i bin Idris, Ahmad bin Hambal, Al-Halaj, Ibnu Arabi, Ibnu Atta'illah, Junaidil Al-Baghdadi, Abu Hasan Al-Mawardi, dan lain sebagainya. Mereka adalah para sufi yang masyhur namanya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi mereka hikmah dan keutamaan. Berbeda dengan Bahauddin An-Naqsyabandi yang agak asing di telinga, bahkan jarang kita jumpai. Padahal dalam sejarah Islam, nama Bahauddin An-Naqsyabandi dapatlah disejajarkan dengan nama-nama tenar semacam Al-Junaid, Al-Bisri, Al-Jailani, dan Al-Ghazali. Pasalnya, ia termasuk ulama sufi garda depan. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat yang didirikannya, termasuk salah satu tarekat yang paling berpengaruh di kawasan Asia dan Afrika. Tak pelak dan tentu menarik menyimak biografi hidup dari sang sufi ternama ini. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, nama aslinya Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Uwaisi Al-Nukhairi Al-Bukhari An-Naqsyabandi. Ia lahir di Kasril Arifan, sebuah desa di kawasan Bukhara, Asia Tengah, pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah atau April 1317 Masehi, dan beliau wafat 791 Hijriah atau 1389 Masehi dalam usia 74 tahun, dan dimakamkan di tanah kelahirannya, Kasril Arifan, Bukhara. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur cucunya, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu an. Lalu mengapa ia dipanggil An-Naqsyabandi? Ada banyak alasan mengapa gelar ini melekat di belakang namanya. Yang jelas, gelar ini melekat karena ia mampu menempa dan mengukir sifat keutamaan dan kebaikan pada hati setiap orang. Dengan kata lain, ia dinilai sebagai seorang manusia suci yang mampu membimbing orang lain untuk meniti jalan kebaikan dan kemuliaan. Sementara alasan kedua, ulama yang sejamannya meriwayatkan bahwa salah seorang syekh telah bermimpi. Ketika di dalam mimpinya itu, beliau melihat Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Dan ketika beliau lihat, di dalam dadanya terdapat lafaz jalalah atau lafaz Allah yang bercahaya. Syahdan, Bukhara lagi-lagi menjadi lingkungan yang amat kondusif bagi para pecinta ilmu. Di kota kecil ini, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi mulai meniti jalan keilmuannya. Semula ia hanya berguru kepada para ulama di daerahnya untuk belajar ilmu-ilmu syariat. Namun, menginjak usia remaja, ia mulai berani mengembara ke daerah-daerah lain untuk menimba ilmu dari para ulama besar. Di antara ulama yang menjadi gurunya adalah Muhammad Baba Asy-Syamashi, Amir Syahid Al-Kuwaili, dan Arif Ad-Dikarni. Arif Ad-Dikarni boleh jadi merupakan guru terbesar bagi An-Naqsyabandi, sebab darinya ia mendapat khirqah kesufian.
Pada waktu menerima khirqah kesufian, ia berusia sekitar 30 tahun. Kemudian, ia berangkat menuju Samarkand untuk bekerja di istana Sultan Khalil, tepatnya sebagai penasihat bidang keagamaan. Tugas ini dilaksanakannya secara baik selama lebih dari 12 tahun. Namun, ia belum dapat menemukan kebahagiaan sejati, sekalipun jabatannya cukup penting. Untuk menemukan kebahagiaan sejati, ia memutuskan untuk meninggalkan Samarkand dan menetap di Jewartun. Di tempat inilah ia mulai menjalani kehidupan sufistiknya, mewarnai kehidupannya dengan kejuhudan total. Selama 14 tahun, ia membangkitkan diri dari pelayanan sosial, menolong orang tidak mampu, dan membimbing mereka untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Dalam waktu relatif singkat, ia sudah berhasil memperoleh banyak pengikut, yang kebanyakan berasal dari kalangan kelas bawah. Meski telah menemukan kebahagiaannya, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi kemudian pulang ke kampung halamannya di Kasrel Arifan. Tidak ditemukan informasi ihwal alasan dibalik keputusannya kembali ke sana. Yang jelas, ia kemudian mendirikan pesantren dan membangun ribat untuk torekotnya. Murid dan pengikutnya berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk bergabung dalam tarekat An-Naqsyabandiyah. Sejak itu pula, ia dikukuhkan sebagai Syekh Kamil atau mursyid dalam tarekatnya itu. Dan di tanah air sendiri, banyak yang memakai tarekatnya, termasuk salah satu yang kita kenal adalah Habib Lutfi bin Yahya. Itulah sekilas manaqib Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu